Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat semua, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kebaikan yang disampaikan dalam kajian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah hadis yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang ke-24. An Abdullah bin Zaid ibn Asim Al-Mazini qala syukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi salati. Qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seseorang yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Seorang yang seolah-olah merasakan sesuatu ketika dia mengerjakan sholat. Ngerasa sepertinya ada yang nggak beres ini. Di saat lagi sholat. Ada yang mungkin merasa dia ada yang keluar. Faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, janganlah dia pergi ataupun jangan dia itu membatalkan sholatnya sebelum mendengar suara ataupun mencium baunya. Ngerasa dalam sholatnya sepertinya ada yang sesuatu yang keluar ataupun ragu-ragu apakah keluar ataukah tidak. Maka teruskan saja sholatnya sampai kemudian dia itu mendengar suara ataupun mencium baunya. Kalau tidak, walaupun timbul keraguan-raguan tersebut, lanjutkan saja sholatnya. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, ini ada suatu kaidah fikhiyah, qawaid fikhiyah yang sangat masyhur, annal yaqina la yazulu bisyak. Sesungguhnya yakin ataupun suatu keyakinan ataupun hal yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan-raguan. Orang ini dia lagi sholat. Nggak ada masalah dalam mungkin dalam perutnya ataupun yang lain. Cuma tahu-tahu timbul suatu keraguan-raguan. Maka kalau timbul suatu keraguan-raguan, maka campakkanlah keraguan tersebut dan ambillah rasa yakin, kemudian dia sholat. Berarti nggak perlu untuk dilihat tentang hal tersebut. Kemudian di poin ini, di bagian syarahnya, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, hadal haditsu aslun min usuliddin, bahwa hadis ini adalah merupakan suatu dasar dari beberapa dasar agama ataupun prinsip agama. Wa qa'idatun min qawaidil Islam, dan juga merupakan suatu kaidah dari kaidah-kaidah Islam. Yang berupa apa ini? Yang berupa wa ya annahu la yaltafitu ila syakki ma'al yaqin, bahwa enggak perlu untuk dipedulikan tentang masalah keraguan yang timbul bersamaan dengan adanya suatu hal yang meyakinkan.
Beliau membuat suatu contoh di sini. Faiza tayaqqanat taharata. Kalau misalnya ada orang dia yakin dalam keadaan suci. Wa syakka fil hadas. Kemudian dia ragu-ragu tentang adanya hadas yang terjadi. Bana al yakin, maka dia mengambil yang yakin. Misalnya begini. Habis sholat subuh, biasanya misalkan antum di antara orang yang selalu menjaga wudhu. Habis batal kemudian wudhu. Habis sholat subuh, kemudian antum ini nggak ingat kalau antum itu pernah buang angin ataupun mungkin pernah buang BAK ataupun BAB ke toilet. Antum sama sekali nggak mengingatnya. Kemudian di saat mau sholat zuhur, ini antum ragu-ragu nih. Tadi ana telah batal ataukah belum batal? Ana telah batal ataukah belum batal? Biasanya antum tadi itu adalah dalam posisi lalu berwudu. Tadi itu ana telah batal ataukah belum batal? Maka dalam keadaan begini, kita mengambil posisi yang sangat meyakinkan. Yaitu apa? Kita ambil dari keasalannya. Tadi itu kita habis sholat subuh, kita masih dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Kemudian timbul suatu keraguan-raguan. Yakinnya dalam keadaan suci, kemudian timbul suatu keraguan-raguan. Antum ambil yakin tersebut, artinya antum tetap dalam kondisi yang suci, kemudian dicampakkan, kita buang keraguan-raguannya. Karena kita lihat dari segi yakinnya. Dari segi yakinnya. Ataupun misalnya begini, misalnya antum ini habis sholat subuh kemudian ingat habis sholat subuh langsung ke kamar mandi, buang air. Kemudian di saat lagi mau sholat zuhur, antum ragu-ragu, tadi itu ana telah wudhu lagi ataukah belum? Kasusnya beda ya. Kasus yang pertama sama kasus yang kedua. Saat antum mau sholat zuhur, ragu-ragu tadi itu ana telah wudhu lagi ataukah belum? Maka posisi yang yakin apa? Antum dalam kondisi batal. Dalam kondisi batal. Karena antum yakinnya adalah tadi itu batal. Berarti itu yakinnya. Keraguan-raguannya bagaimana? Telah wudhu ataukah belum? Itu ragu-ragu. Berarti kita ambil yakinnya dan kita campakkan yang syak ataupun yang keraguan-raguannya. Berarti dalam kasus yang kedua kita perlu untuk berwudhu lagi. Kita perlu untuk berwudhu lagi. Termasuk yang disebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau mengatakan, riwayat Muslim, Nabi Muhammad beliau mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau seorang di antara kalian itu dia ragu-ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an. Dia enggak ingat apakah dia itu salatnya telah 3 rakaat kah, telah 4 rakaat kah? Maka bagaimana? Falyatraq syak wal yabni ala mastayqan. Maka hendaklah dia itu mencampakkan atau meninggalkan keraguan-raguan, kemudian dia ambil yang yakin. Berarti yang yakin kalau misalnya ini ana sholat zuhur, ragu-ragu apakah saat ini saya rokaatnya rokaat yang keempat ataukah rokaat yang ketiga. Maka yang meyakinkan adalah rokaat yang ketiga. Itu yang kita ambil. Kalau rokaat yang ketiga otomatis kita perlu untuk menambah 1 rokaat lagi. Untuk menggenapkan 4 rokaat. Berhubung ada suatu keraguan, maka nanti silakan ditutup dengan adanya sujudus sahwi. Dengan adanya sujudus sahwi. Ini kaidah yang sangat masyhur ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya di saat lagi antum umroh, antum telah keliling ataupun telah tawaf nih. Cuman ragu-ragu ini anak tawafnya yang ke-7 ataukah yang ke-6. Maka antum ambil yang yakin. Berarti berapa? 6 atau 7? 6. Setelah 6 berarti nanti antum perlu menambah 1 keliling lagi untuk menggenapkan 7 tawafan. Berarti kita ambil yang yakin, kemudian kita tinggalkan yang meragukan. Ini adalah kaidah yang sangat masyhur dalam syariah agama Islam ataupun qawaid al-fiqhiyah. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi suatu keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah di sini sebagaimana dinukilkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan idza syakka hal asabahu najasatun am la bana al yaqin. Kalau ragu-ragu
apakah dia itu terkena najis ataukah tidak, maka bana al yakin, maka dia mengambil yang yakin. Artinya kalau misalnya baju yang antum pakai itu belum pernah ataupun dalam keadaan keseharian mungkin tidak, ataupun beberapa hari tidak ingat terkena najis, kemudian di hari yang kesekian ini baju anak ini telah terkena najis ataukah tidak, maka kita ambil yang yakin. Bagaimana kita mengambil hukum asalnya? Hukum asalnya berarti dalam kondisi yang suci. Kecuali misalnya kondisinya adalah antum ingat bahwa baju ini, baju yang antum pakai, itu pernah mungkin jatuh di kamar mandi habis buang air, kemudian terjatuh, antum buang air, kemudian terjatuh. Sehingga yakin bahwa dia adalah dalam kondisi yang najis. Kemudian beberapa hari setelahnya antum ragu-ragu. Ini telah ana sucikan ataukah telah belum ana sucikan? Maka antum anggap baju ini dalam kondisi najis. Dalam kondisi najis, maka jangan dipakai untuk sholat kecuali setelah disucikan ataupun dicuci terlebih dahulu. Jadi nanti ini kaidah berlaku untuk semua hal. Kemudian di hadis yang berikutnya, an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghirin. Ini Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Ini adalah seorang sahabiyah tentunya. Seorang sahabiyah. Kita perhatikan di sini. Annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am. Beliau ini membawa seorang bayi laki-laki, tentunya masih kecil, yang belum makan apa-apa kecuali mungkin di situ itu adalah kecuali air ataupun ASI, air susu ibunya. Beliau membawa bayi ini kepada Rasulullah. Fa'ajlasahu Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad beliau mendudukkannya fi hijrihi, di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi, si bayi tahu-tahu kemudian buang air di baju Rasulullah. Zaman tersebut tidak ada popok, tidak ada pempes, sehingga langsung membasahi baju beliau. Fabala ala thawbihi. Fada'a bima. Kemudian Muhammad beliau minta diambilkan air. Fanadhahu, kemudian beliau memercikinya. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Ini ya ikhwah sekalian, di sini ada kata-kata nadhah ataupun fanadhahu. Ada kata-kata nadhaha. Nadhaha di sini kata para ulama, ini ada yang mengartikan bahwa nadhaha itu adalah ghasala ataupun mencuci. Cuman berhubung setelah kata nadhaha ini ada kata-kata walam yaghsilhu, berarti nadhaha di sini cuman diartikan memercikannya saja. Proses mercikannya bagaimana? Bukan misalnya ini air, kemudian sedikit di sini ada basa-basa, kemudian cukup bikin-bikinan saja. Ini enggak cukup. Tetapi bagaimana? Kita perhatikan di sini disampaikan oleh para ulama ya ikhwah sekalian tentang masalah nadhaha di sini. Sebagian di antaranya adalah bi antakhudha kaffan min ma'in fatandahu biha. Jadi kita mengambil, misalkan di sini ada air, kemudian dituangkan, ataupun mungkin di situ ada di ember banyak, kemudian kita menggayah menggunakan tangan kita, kemudian kita cipratkan ke bagian yang terkena najis dari bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Berarti bukan sekedar ciprat-cipratan biasa, bukan. Seperti misalkan air kita habis wudhu, kemudian di sini masih ada air, kemudian kita begini-beginikan. Itu cipratan memang. Cuman ini yang tidak diterangkan oleh para ulama. Jadi kita mengambil air, kita taruh di bagian telapak tangan kita, kemudian kita hantamkan, kita cipratkan ke bagian yang terkena najis. Yang termasuk juga di antaranya ada hadis tentang masalah mensucikan madhi. Itu adalah di antara sebagian riwayat adalah dengan cara nadhaha tadi itu. Dengan cara air dicabuk, cawuk ya bahasa Indonesia itu. Dicawuk begini, kemudian dicipratkan ke bagian yang terkena najis. Jelas ya? Ini adalah cara membersihkan najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa.
Sebagian ulama ahli fikih memasukkan najis ini dalam najis yang mukhaffafah. Najis yang ringan sehingga cukup dengan cipratan-cipratan saja. Cukup dengan cipratan. Ini adalah untuk air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau sudah makan pisang, sudah lain lagi nanti. Sudah lain lagi. Karena sebagian daerah termasuk daerah saya, bayi ini yang baru terlahir 2 hari 3 hari langsung dilotek pisang. Langsung dilotek pisang. Berarti nanti najisnya bukan najis yang mukhaffafah. Sudah lari ke arah najis yang mutawasithah sebagaimana bayi yang dewasa. Sebagaimana orang dewasa. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini beliau mengajarkan tentang bagaimana cara mensucikan air kencing dari seorang bayi yang laki-laki lam yakulit ta'am, yang belum makan apa-apa. Tadi ini Muhammad SAW di sebagian riwayat ini di saat si bayi ini ketahuan telah membuang air seni di pangkuan Nabi Muhammad, ibunya mau marah, tetapi dilarang Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya minta diambilkan air. Ini diantara bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau mencintai anak-anak. Sehingga beliau tidak marah saat beliau dikencing ataupun diompolin. Kita perhatikan di riwayat berikutnya di sini wa haddatsat Aisyah. Ini hadis yang berikutnya masih di hadis yang di 25, cuma di sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan anna Rasulullah sesungguhnya Muhammad SAW utiya bisabiyyin fabala ala thawbihi. Beliau didatangkan seorang bayi laki-laki fabala ala thawbihi. Kemudian bayi tersebut buang air ataupun ngompol di bajunya Nabi Muhammad. Fada'a bima'in, kemudian beliau minta untuk diambilkan air. Fa'atba'ahu iyahu, kemudian beliau menuangkan air tersebut ke bagian yang terkena kencingnya. Beda riwayat, cuma intinya sama. Qauluhu, ini perkataan ataupun di awal hadis ataupun serentetan dari sanad tadi itu ada kata-kata an Ummi Qais binti Mihsan, yaitu Ummu Qais binti Mihsan. Hiya ukhtu Ukasyah bin Mihsan. Ini beliau adalah saudara perempuan dari seorang sahabat yang sangat masyhur kisahnya, yaitu Ukasyah ibn Mihsan ibn Asad ibn Khuzaimah al-Asadi radhiyallahu anhu. Ini beliau ya ikhwas sekalian termasuk di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dan beliau mendapatkan suatu doa dari Nabi Muhammad SAW di saat beliau pernah ditampakkan oleh Allah SWT umat-umat di zaman-zaman beliau. Ada sebagian di antara mereka yang nggak ada pengikutnya, ada yang pengikutnya sedikit, ada yang sangat banyak. Ya ini adalah yang pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara orang-orang yang sebegitu banyaknya yang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ada sebagian di antara mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada 70 orang yang masuk surga tanpa adanya hisab sama sekali. Kemudian di antara isinya adalah sahabat Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aminhum ana ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah di antara 70 orang yang mendapatkan ataupun yang masuk surga tanpa hisab tersebut adalah ana? Kata sahabat Ukasyah Muhammad, kemudian beliau mengatakan, "Na'am." Kemudian ada sahabat yang lainnya menanya juga, apakah ana juga ya Rasulullah? Kemudian Muhammad beliau mengatakan, sabaqaka Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini Ukasyah ini siapa ini? Ini adalah saudara laki-laki dari seorang wanita yang meriwayatkan hadis ini. Tadi ini beliau bernama Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Qaluhu annaha atat bibnin laha. Perkataan
Di dalam hadisnya ada kata-kata annaha atat bibnin laha. Shaghir. Jadi wanita ini yaitu Ummu Qais, beliau membawa anaknya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kamalu syafaqatihi. Di dalam hadis ini terdapat suatu kesempurnaan tentang masalah rasa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu. Tadi di saat si bayi mau setelah buang air, mau dimarahi oleh ibunya Nabi Muhammad, beliau melarangnya. Haitsu innahu ya'tihil muslimuna bi auladihim. Dari kebiasaan para kaum muslimin saat itu ya ikhwas sekalian, itu di saat sebagian di antara mereka punya anak baru yang terlahir, anak-anak ini akan dibawa untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuhannikahum wa yubarriku alaihim, untuk ditahnik ataupun untuk didoakan tentang keberkahannya. Ini adalah kebiasaan para sahabat. Tahnik itu apa? Tahnik itu ya ikhwas sekalian, mudghu syai' wa wada'u fi fami sabi. Ngunyah sesuatu kemudian dimasukkan di dalam mulut si bayi. Dioles-oleskan di bagian langit-langit mulutnya. Langit-langit mulut ini yang disebut sebagai hanak. Disebut sebagai hanak. Kata tahnik diambil dari kata hanak ini. Biasanya digunakan itu adalah tamr. Adalah tamr ataupun kurma. Kurma digigit-gigit oleh orang dewasa setelah remuk, setelah lembut, langsung diambil, ditaruh di jari jemari, kemudian dioles-oleskan di bagian mulut si bayi. Ini kata para ulama, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Bayi yang terlahir, baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW kana yu'ta bisibyan fayubarriku alaihim wa yuhannikahum, ataupun yuhanniku wa yuhannikuhum. Jadi si bayi ini ditahnik oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian doakan keberkahannya. Ini para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Baik nanti dia cucunya ataupun mungkin dia anak sendiri, maka hukumnya sunnah untuk mentahnik si bayi. Cuman nanti para ulama mereka beda pendapat, apakah tahnik ini hanya khusus dilaksanakan Nabi Muhammad SAW ataukah oleh orang lain juga. Jumhurul ulama mengatakan bahwa ini adalah untuk semua umat. Tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja yang melaksanakannya. Orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW, karena faktornya biar apa? Biar nanti ludah Nabi Muhammad bercampur dengan tamar tadi itu, dengan kurma, kemudian dimasukkan dalam mulut si bayi. Ada unsur keberkahan di sana. Muhammad beliau masih hidup di sana. Sebagian ulama yang lainnya, dan ini adalah ulama yang mayoritas, mengatakan bahwa ini tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini, inilah yang dirajahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi hukumnya adalah sunnah untuk mentahnik bayi. Kalau misalnya nggak ada tamar bagaimana? Ini sebagai ulama ya ikhwas sekalian, mereka mengatakan apa saja yang penting nanti ada unsur manis-manisnya. Ada unsur manis-manisnya, termasuk disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Berarti termasuk asal ataupun madu ataupun mungkin manis-manisan yang lain bisa digunakan untuk mentahnik si bayi. Ataupun kalau misalnya adanya adalah anggur, maka menggunakan anggur. Ataupun yang lain sebagainya. Intinya di sana ini ada pentahnikan. Dan generasi ulama-ulama salaf mereka juga mentahnik, sebagaimana Imam Al-Hasan Basri rahimahullah di saat beliau dilahirkan, ini beliau langsung dibawa menghadap ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kata Al-Imam Katsir rahimahullah diriwayatkan di sana ini bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di saat beliau dilahirkan oleh ibunya, kemudian
beliau dibawa si bayi ini, bayinya Hasan al-Basri dibawa menghadap khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Umar bin Khattab kemudian langsung ditahnik, kemudian didoakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian yang lain ya ikhwas sekalian, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau punya saudara seibu. Beliau sudah agak gede, kemudian ibunya Ummu Sulaim melahirkan seorang bayi lagi. Oleh ibunya, bayi ini disuruh untuk membawa kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh untuk membawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, apakah ente membawa sesuatu? Iya, dijawab, ana membawa, kata sahabat ana membawa kurma ajwa. Kemudian Muhammad beliau mentahniknya. Sebelum beliau mentahniknya, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Ummu Sulaim ini karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah SAW. Jadi ini Ummu Sulaim, beliau maunya ini bayi ini belum akan ditahnik oleh beliau sendiri kecuali telah ditahnik terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kebiasaan orang-orang di zaman tersebut di saat mereka lahir bayi baru akan ditahnik. Ini yang dijadikan dasar bahwa ini pun dilaksanakan oleh generasi ulama-ulama salaf. Berarti nanti di saat kita punya anak baru terlahir silakan untuk ditahnik. Kemudian juga ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, apakah harus orang solehkah, apakah harus orang tua biasa juga diperbolehkan? Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Kemudian di poin berikutnya, di sini yang beliau bahas lagi adalah wa qauluhu. Ini tadi ada dalam hadisnya. Fabala ala thawbihi. Tadi itu bayi dia buang air di dalam ataupun pada bajunya Nabi Muhammad. Fada'a bima. Nabi Muhammad beliau minta diambilkan air. Fanadahahu ala thawbihi. Kemudian beliau memercikannya air tersebut kepada bajunya. Walam yasil. Dan beliau tidak mencucinya. Kemudian disimpulkan oleh Syekh Nasr As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fi dalilun ala annahu yujzi'u fi tadhhirihi nadhuhu. Annahu yujzi'u fi tadhhirihi nadhuhu ini. Jadi di dalam hadis ini disimpulkan bahwa cukup untuk membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, cukup diperciki dengan air dalam mensucikannya. Wan nadhu rasyudun al-ghasli. Yang dimaksudkan dengan nadah itu adalah memercikkan tanpa dicuci. Wa mislu hadis Aisyah. Yang semisal juga tadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa aidha, dan juga di sini ya ikhwas sekalian, dari tadi ini kesimpulannya bahwa kalau bayinya itu adalah bayi laki-laki dan belum makan apa-apa, cukup untuk dicipratin saja. Kalau bayi perempuan bagaimana? Kalau bayi perempuan perlu untuk dicuci. Walaupun sama-sama belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ada suatu hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, yaqsilu yusal min baul jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Jadi air kencing bayi perempuan dicuci dan cukup diciprati air kencing bayi yang laki-laki. Wa istaratu. Ini ada, nah kita baca dulu ini sesuai dengan urutannya yang di sini. Wa aidan, dan juga fa Rasulullah lam ya'nifhu wala ummahu. Nabi Muhammad SAW beliau tidak mencela saat beliau tadi itu dikencingi oleh bayi laki-laki, diompoli oleh bayi laki-laki. Nabi Muhammad beliau tidak mencelanya. Dan Nabi Muhammad beliau juga tidak mencela ibu dari si bayi. Bal rubbama inna Rasulullah SAW fariha bidzalika. Bahkan kadang Nabi Muhammad SAW beliau senang dengan hal tersebut. Artinya bagaimana? Bahwa kecintaan beliau terhadap anak-anak itu sangat besar dan ini perlu untuk diikuti kaum muslimin sebagai umatnya. Jadi anak-anak di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebagian riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad itu banyak tersenyumnya terhadap anak-anak.
Sehingga kalau kita baca sejarah beliau, kalau kita baca riwayat-riwayat beliau, bahwa di saat Nabi Muhammad beliau bermusafir, kemudian beliau balik, yang nyambut diantaranya itu adalah anak-anak. Rebutan mau diboncengin bagian depan ataukah diboncengin di bagian belakangnya. Setelah nanti dibonceng-boncengi oleh beliau, ini oleh anak-anak, mereka saling berbangga dengan teman-teman yang lainnya. Tadi itu anak dibonceng Nabi Muhammad SAW. Tadi itu diboncengi bagian depannya. Jadi anak-anak ini pada menyambut Rasulullah SAW karena bangganya mereka. Mereka nyaman dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka, sebagai orang yang ngayomi mereka, sebagai orang yang tidak ganas terhadap anak-anak. Berarti Nabi Muhammad beliau sangat mencintai anak-anak. Sedangkan kadang-kadang kalau kita misalnya sebagai di antara orang yang mungkin sebagai pengurus masjid di sebagian masjid, kalau misalnya si A ini dia nggak di masjid, bahagianya Masya Allah si anak-anak ini. Bahagianya Masya Allah. Artinya bagaimana keberadaan orang tersebut di masjid tersebut, itu menjadi suatu momok bagi anak-anak. Berarti beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW beliau menampakkan bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak. Walaupun toh anak-anak tersebut beliau masih kecil ataupun bayi. Dan beliau mencontohkan juga beliau di saat bertemu dengan anak-anak yusallim alaihim. Beliau itu ngucapin salam terhadap anak-anak. Kadang-kadang beliau juga ngusap-ngusap bagian kepala mereka. Semoga kita bisa meniru beliau insyaAllah ya Rabbul Alamin. Sehingga nanti generasi tersebut di saat mereka telah dewasa, mereka tidak jauh dari masjid. Karena khawatirnya nanti kalau misalnya sebagian di antara pengurus masjid dimanapun adanya, kalau seandainya mereka terlalu serem di mata anak-anak, sehingga nanti bagaimana anak-anak ini yang masih kecil-kecil, yang perlu untuk didikan, yang perlu untuk pengawasan, sehingga karena mungkin sebagian di antara pengurusnya, bahkan sebagian masjid mengatakan, menuliskan di sana ini, dilarang membawa anak-anak ke masjid. Langsung ada tulisan begitu. Kalau anak-anak ini dilarang mendekati masjid, nanti mereka mencari suatu tempat yang nyaman bagi mereka. Di mana? Di warnet. Di sana bisa main. Bisa main game. Dan operator warnetnya mungkin lebih bersahabat daripada sebagian di antara pengurus masjid. Takut ke masjid karena khawatir dibentak-bentak oleh sebagian di antara pengurus, sehingga kemudian mereka lari ke warnet. Kalau lari ke warnet nanti yang bingung pengurusnya. Di saat kapan? Di saat nanti regenerasi ataupun reorganisasi. Karena pemuda-pemudanya nggak ada. Kenapa? Karena sejak kecil sudah diusirin dari masjid. Sudah diusirin dari masjid. Sehingga nanti ini adalah tuntutan bagi pengurus masjid untuk mencari cara yang terbaik biar anak-anak nanti itu mereka saat berada di masjid dalam kondisi tidak mengganggu jamaah yang lain. Di satu sisi mereka tetap nyaman di masjid tanpa mengganggu yang lainnya. Allahu a'lam dengan cara yang bagaimana. Semoga Allah SWT memberikan cara yang terbaik untuk para pengurus masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa yashtaratu fi kifayatin nadhi ayyakuna baulan. Perhatikan ini, jadi disyaratkan untuk pemercikan air tadi itu untuk menghilangkan najis, ini disyaratkan najisnya adalah berupa baul ataupun berupa air kencing ataupun seni. Berarti kalau misalnya najisnya itu adalah najis yang berupa muntahan, najis yang berupa mungkin BAB, maka lain lagi perlakuannya. Yang kita bicarakan saat ini adalah untuk najis yang berupa najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. La ghairuhu, kata beliau, bukan najis yang lainnya. Wa ayyakuna baula ghulamin, dan hendaknya najis tersebut itu air kencingnya adalah air kencing bayi laki-laki. La jariyatin, bukan air kencing bayi perempuan. Berarti kalau air kencing bayi perempuan adalah yuksal, wa baul jariyati yuksal. Jadi air kencing bayi perempuan itu perlu untuk dicuci. Al-Imam Qatadah rahimahullah beliau mengatakan hada ma lam yat'ama. Ini selama bayi tadi itu baik yang laki-laki atau perempuan
ini belum makan apa-apa. Fa in ta'ima ghusila bauluma. Kalau sudah makan apa-apa maka perlu untuk dicuci baik yang bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Artinya kalau sudah makan nasi, udah makan blenderan buah-buahan, udah makan pisang tadi itu, maka urusannya lainlah lagi. Maka nanti perlu untuk dicuci. Tidak cukup sekedar dicipratin dengan menggunakan air saja. Kemudian di poin berikutnya, ini hadis yang ini disebutkan di bagian terakhir di paragraf ini adalah kenapa kok ada perbedaan pengkhususan bayi laki-laki sama perempuan. Nabi Muhammad beliau tidak menyebutkan alasannya. Beliau tidak menyebutkan alasannya. Tapi kemudian sebagian ulama mereka membuat suatu perkiraan. Kenapa bayi yang laki-laki kok lebih ringan daripada bayi yang perempuan? Disampaikan di sini anna tabi'atal zakari aharra min tabi'atil unsa. Jadi tabiat dari bayi laki-laki ataupun kaum laki-laki itu lebih panas daripada tabiat yang perempuan. Karena sebab panasnya ini sehingga untuk najisnya diperingan. Allahu a'lam. Ini adalah sekedar perkiraan dari sebagian ulama. Kemudian hadis yang ke-26. An Anasin Ibn Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyun. Seorang laki-laki Arabi, dia datang. Arabiyun di sini ya ikhwas sekalian, ini kalau dibilang Arabi berarti itu dia adalah laki-laki Arab Badui. Arabiyun. Beda dengan Arab. Beda dengan Arab. Kalau Arab kebalikannya Ajam. Kalau Arab itu orang Arab, kebalikannya adalah orang non-Arab ataupun Ajam. Sedangkan Arabi yang jamaknya nanti adalah Arabun, ini adalah Arab, orang-orang Badui. Orang-orang suku-suku pedalaman dari kalangan orang-orang Arab di sana. Ini disebut sebagai Arabiyun. Kalau orang Badui berarti dia itu minus dari segi apa? Orangnya mungkin kasar, dari segi pendidikan juga kurang, mungkin orangnya lugu, untuk masalah kesopan santunannya mungkin juga kurang, sehingga kalau kencing sembarangan itu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang kurang peradaban. Karena dia tidak bertempat di daerah-daerah perkotaan termasuk ini dari kalangan Nabi Muhammad, di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, ada dari kalangan orang-orang Arabi ini, dari kalangan orang-orang Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Ini dia membuang air di sebagian tempat di masjid. Ada yang mengatakan ta'ifatul masjid di sini adalah jambahu ataupun di samping bagian dalam bagian masjidnya. Berarti ini masih lumayan ini. Lumayannya bagaimana? Dia tidak kencing di mihrabnya Rasulullah ataupun tidak kencing berada di tengah-tengah masjid ataupun mungkin kencing antara kamar Nabi Muhammad SAW ataupun antara mihrab beliau. Enggak, laki-laki ini sudah lumayan karena dia sudah agak minggir walaupun di masjid-masjid juga, tapi masih lumayan. Fazajarahunna, setelah melihat si laki-laki ini dia minggir kemudian dia buang air di sana. Ini orang-orang Badui. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ini yang mungkin dia kencing sembarangan di ban mobil ataupun yang lain sebagainya, minggir-minggir kemudian kencing di sana, enggak jauh beda dengan model-model begini ini. Ini fajajrauna, setelah melihat ini bahwa si laki-laki membuang air sembarangan di sana di dalam masjid, fajajraunas, kemudian orang-orang pada menghardiknya, membentaknya. Ngusir ini spontanitas tanpa suatu direncanakan. Hal yang wajar kalau seandainya misalnya tahu-tahu ada anak kencing, misalkan masuk masjid kemudian kencing di dalam masjid. Antum melihatnya, kira-kira langsung diam atau kan langsung reaktif? Langsung dibentak. Jelas ya? Ini para sahabat, ini mereka spontanitas langsung menghardiknya. Karena memang tempat yang dihormati, tempat yang suci, kok dibuang kencing sembarangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Beliau melarangnya. Sebagian riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan da'uhu, kalian biarkan saja. Sebagian riwayat yang lainnya la tazrimu, kalian jangan hentikan pipisnya. Ini hikmahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masya Allah. Kalau seandainya itu si orang Badui ini,
Dia kemudian dibentak, kaget, kemudian dia lari. Sedangkan untuk mengekat aliran pancuran itu susah. Ngekat langsung itu susah. Akhirnya dia lari-lari. Bukan hanya satu tempat itu saja nanti yang najis. Bahkan mungkin kalau seandainya dia keliling masjid bagaimana? Dikejar-kejar oleh para sahabat. Nabi Muhammad, beliau spontan melarangnya. Melarangnya. Tentunya beliau seorang nabi, punya hikmah tersendiri. Punya kebijakan tersendiri. Sehingga Nabi Muhammad beliau melarangnya. Da'uhu. Kalian biarkan saja. Berarti sampai selesai. Biar dituntaskan, biar membahayakan dia, nggak juga membahayakan masjidnya. Tentunya untuk ngekat tengah-tengah jalan lagi keluar susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Kalau dikat, dipaksa-paksakan dikat, maka nanti dia akan lari ini orangnya. Ataupun nanti mungkin ada madarat yang lain yang berupa apa? Akan terbuka auratnya. Akan terbuka auratnya. Mungkin si Arab Badui ini, walaupun dia kurang peradaban, tapi mungkin untuk masalah aurat dia mengetahuinya. Sehingga tadi itu buktinya dia minggir ke mungkin bagian ke masjid. Mungkin dia juga menghadap bukan ke arah para sahabat. Kalau seandainya dia menghadap ke arah tembok atau menghadap ke arah suatu tempat yang di sana tidak ada banyak jamaah, tidak ada banyak para sahabat, seandainya dibentak ataupun dihardik, kemudian karena kaget, kemudian dia berbelok, menghadapkan auratnya ke arah para sahabat. Itu diantara hikmahnya Nabi Muhammad nyuruh laki-laki ini untuk dibiarkan saja dia menghabiskan atau mentuntaskan hajatnya, membuang air. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini fanahahum. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Falamma qada baulahu, kemudian Nabi Muhammad setelah si laki-laki ini selesai membuang hajatnya, membuang air kencingnya, amaran Nabi bizanub min ma. Kemudian Muhammad beliau minta untuk diambilkan satu ember air. Kemudian fa'uhriqa alaih, kemudian disiramkan ke tempat tersebut. Jadi insyaallah ya, ini adalah masya Allah syafaqahnya Nabi Muhammad SAW, rasa kasih sayang beliau terhadap umatnya. Sampai model-model begini, ini beliau di saat si laki-laki ini, di sebagian riwayat selesai menuntaskan hajatnya, Nabi Muhammad beliau tidak mencaci makinya. Nabi Muhammad beliau tidak memarahinya karena beliau paham bahwa laki-laki ini adalah orang-orang ataupun di antara orang-orang badui yang memang keadaannya model orang-orang kasar yang semacam itu. Nabi Muhammad kok beliau mengetahui bahwa laki-laki itu adalah badui dari mana? Kemungkinan dari pakaiannya. Kemungkinan dari pakaiannya. Allahu alam. Mungkin sampai di situ ya ikhwas sekalian. Insyaallah nanti ini untuk yang Arab Badui kita ulang di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Semoga dimudahkan Allah SWT. Nanti habis sholat Isya akan ada tanya jawab secara singkat insyaallah, baru kemudian kita tutup untuk sesi yang kedua. Kita tutupkan untuk sesi yang pertama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah